Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Septiani RD, NPM 192191019, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari belajar gerak. Nah, hakikat belajar gerak ini terdiri dari 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian dari belajar gerak. Nah, pengertian dari belajar gerak ini tidak jauh berbeda dengan pengertian belajar secara umumnya. Nah, adapun menurut beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari belajar gerak ini. Nah, salah satunya dari Smith pada tahun 1991, beliau menjelaskan bahwa belajar gerak ini merupakan suatu rangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan ataupun pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan suatu gerakan-gerakan yang terampil. Nah, dari beberapa pendapat mengenai pengertian dari belajar gerak ini, dapat disimpulkan bahwa belajar gerak ini merupakan suatu rangkaian proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen yang diperoleh dari hasil latihannya ataupun diperoleh dari hasil pengalamannya untuk menampilkan suatu gerakan yang bisa kita sebut dengan terampil. Nah, selanjutnya ada bentuk gerak. Nah, dalam bentuk gerak ini terdiri dari 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah kemampuan lokomotor. Nah, kemampuan lokomotor ini adalah perilaku gerak yang memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, sehingga bisa dibuktikan dengan adanya perpindahan tubuh atau bisa disebut dengan traveling. Nah, dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, itu adalah kemampuan dari lokomotor. Selanjutnya yang kedua ada kemampuan non-lokomotor. Nah, kemampuan non-lokomotor ini bisa dibilang keterbalikan dari kemampuan lokomotornya. Nah, untuk kemampuan non-lokomotor ini adalah atau bisa diartikan sebagai perilaku gerak dari anggota tubuh untuk mengitari porosnya. Nah, untuk pelaku tetap pada posisinya dan tidak berubah sama sekali ataupun tidak berpindah tempat ke tempat yang lainnya seperti yang dilakukan pada kemampuan lokomotor. Nah, selanjutnya yaitu poin yang ketiga adalah kemampuan manipulatif. Nah, kemampuan manipulatif ini adalah gerakan yang bisa memanipulasi ataupun memindahkan objek dengan menggunakan tangan, kemudian kaki ataupun bagian-bagian yang lainnya yang dapat memindahkan suatu benda ke tempat lain. Misalkan seperti melempar, kemudian menendang, ataupun menangkap, kemudian memukul juga, itu termasuk ke dalam kemampuan dari manipulatif. Nah, cukup untuk penjelasan dari bentuk gerak. Kemudian selanjutnya adalah ranah dari gerak itu sendiri. Nah, ranah gerak ini yang dapat saya jelaskan ada 3. Yang pertama adalah ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini merupakan ranah yang berbagai kegiatannya menggunakan mental ataupun otak, atau juga bisa disebut dengan psikisnya. Nah, semua yang menyangkut kegiatan dengan otak itu termasuk ke dalam ranah kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini memiliki 6 prinsip untuk jenjang atau aspek dari ranah kognitif itu sendiri. Nah, yang pertama adalah
pengetahuan, kemudian yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada penerapan, yang keempat ada asosialisasi, kemudian yang keempat ada sintetis, yang kelima ada analisis, yang keenam ada penilaian. Nah, untuk ranah kognitif cukup sampai 6 jenjang ataupun aspek pada prinsip ranah kognitif. Selanjutnya adalah ranah dari afektif. Nah, ranah afektif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap ataupun emosi yang dikeluarkan oleh seseorang. Nah, ranah afektif ini mencakup perilaku seperti perasaan, kemudian minat kita terhadap sesuatu, kemudian ada sikap kita, misalkan sikap kepada orang tua ataupun kepada yang lebih muda, ataupun sikap kepada yang umurnya setara dengan kita itu bagaimana. Nah, kemudian emosi dan juga nilai dari masing-masingnya. Nah, beberapa juga mengatakan bahwa sikap seseorang ini dapat akan diramalkan perubahannya bila seseorang itu telah memiliki kekuasaan kognitif yang sudah tinggi. Nah, cukup sampai di sini untuk ranah afektif. Kemudian ada ranah psikomotor. Nah, pasti ranah psikomotor ini sering kita jumpai atau biasa kalau kita mendengar kata psikomotor ini selalu berhubungan dengan gerak. Nah, jadi ranah psikomotor ini merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan ataupun skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar yang dapat ataupun yang telah mereka tekuni. Nah, hasil belajar psikomotor ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan juga afektif. Nah, namun ketiganya tidak sama seperti itu. Nah, ranah psikomotor ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya berlari, kemudian berjalan, melukis juga, kemudian menari, ataupun memukul dan juga lain sebagainya. Nah, dari hasil belajar keterampilan gerak ataupun keterampilan psikomotor ini dapat diukur melalui yang pertama adalah pengamatan langsung dan juga penilaian tingkah laku kepada seorang anak ataupun kepada seseorang. Kemudian yang kedua yaitu sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh pengetahuannya yang telah pendidiknya ajarkan kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan nantinya ada dalam lingkungan kerjanya ataupun bisa menyesuaikan dengan lingkungan pembelajaran yang sudah diberikan oleh pendidiknya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat dari belajar gerak. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.